SMK Negeri 1 Sumatera Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktik pembelajaran 2, yaitu layanan konseling kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang memang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih, dan kemudian juga sebelum memulai kegiatan ini, untuk agar nanti kegiatan ini memperoleh kelancaran dan keberkahan, tentu alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini semuanya sudah tahu ya kenapa dikumpulkan di ruangan ini? Sudah. Untuk apa? Untuk kegiatan konseling kelompok. Untuk melaksanakan kegiatan konseling. Nah, sebelumnya apakah semuanya sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum, karena ada yang satu kelas juga. Oke, sebelum kita memulai untuk ke depan nanti kita bisa lebih akrab lagi, lebih leluasa lagi, kita perkenalan dulu. Oke, nanti perkenalannya sebutkan nama lengkap, panggilan, kelas dan jurusan, kemudian sebutkan satu ciri positif masing-masing, sifat positif masing-masing. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi, biasa dipanggil Rahmat, dari kelas 11 TPTU. Ciri positif saya adalah suka berorganisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Perkenalkan, nama saya Agit Asya Putra, bisa dipanggil Agit, berasal dari kelas 11 PP2. Ciri positif saya yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bin Saputra, biasa dipanggil Benny dari 11 DI. Ciri positif saya yaitu rajin, suka berorganisasi, dan suka menolong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kuarendra, biasa dipanggil Alvin. Saya berasal dari kelas 11 DPIB. Ciri positif saya yaitu disiplin dan suka menolong. Perkenalkan, nama saya Febriana Deobati, biasa dipanggil Febri. Saya berasal dari kelas 11 DPIB. Ciri positif saya adalah saya selalu bersifat tenang dan berpikiran positif. Perkenalkan, nama saya Tiara, biasa dipanggil Tiara. Saya dari kelas 11 TI. Adapun ciri positif saya adalah seseorang yang mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani, biasa dipanggil Olive, dari kelas 11 DPIB. Ciri positif saya yaitu penyapa dan bertemu. Perkenalkan, nama saya Raisya Salsabila, biasa dipanggil Raisya, dari kelas 11 DPIB. Adapun ciri positif saya yaitu jujur dan baik. Oke, semuanya sudah perkenalan. Berarti udah saling kenal ya. Jadi kedepannya kita sudah bisa lebih akrab lagi. Oke, tadi sudah Ibu tanya kenapa hadir di ruangan ini, udah tahu mau mengikuti layanan konseling kelompok. Kemudian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini sebelumnya? Belum pernah. Atau ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu juga. Ibu jelaskan lebih lanjutnya. Jadi konseling kelompok yang akan kita laksanakan itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK dengan cara kegiatan berkelompok seperti ini. Dalam tujuan konseling kelompok itu sendiri, yang pertama itu karena yang kita bahas nanti adalah permasalahan. Tujuannya yang pertama agar masing-masing kita bisa merasakan dan mendengarkan bagaimana sudut pandang orang yang bermasalah itu seperti apa. Dan tujuan utamanya tentu untuk mengentaskan atau mencarikan solusi dari masalah yang akan kita bahas nanti. Kemudian dalam kegiatan ini ada azas-azasnya. Yang pertama itu azas kesukarelaan, seperti Ananda hadir di sini semuanya dengan secara sukarela tanpa ada paksaan, gitu ya. Kemudian juga ada azas yang terpenting dalam kegiatan ini, itu ada azas kerahasiaan. Karena
mungkin nanti permasalahan yang kita bahas itu adalah masalah yang sangat pribadi. Jadi diharapkan masing-masing kita dapat menyimpan rahasia, menyimpan apapun permasalahan yang kita bahas, apapun yang kita bahas dalam kelompok ini hanya kita saja yang tahu. Yang dalam kelompok ini saja yang tahu tanpa ada orang lain, orang luar yang mengetahui. Berarti kita tidak boleh menceritakan permasalahan ini keluar. Untuk kita nanti tidak ada keraguan-raguan dalam menyampaikan pendapat atau menceritakan permasalahan, kita berikrar dulu supaya semuanya sama-sama yakin nih di sini ada tidak akan ada yang membocorkan rahasia permasalahan ini keluar. Oke, kita mulai. Saya Tiara dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sudah sama-sama yakin dan tidak ada lagi keraguan untuk ke depan kita membahas permasalahan apapun itu, semuanya boleh mengungkapkan permasalahannya. Oke, sudah siap untuk memulai kegiatan? Sudah. Semangat ya. Siapa duluan yang mau menyampaikan permasalahannya atau Permasalahan yang saya alami yaitu karena sering bermain HP di saat pembelajaran membuat saya susah memahami materi. Oke, sering bermain handphone di saat belajar, jadinya materinya susah masuk gitu. Itu permasalahan Reza. Kita tampung dulu permasalahan satu persatu, sampaikan dulu permasalahan. Masalah yang saya alami adalah setelah pandemi dan diperlakukan belajar tatap muka, saya sulit menyesuaikan diri saat belajar, Bu. Oke, sulit menyesuaikan diri di saat belajar tatap muka sekarang Ya, Bu. setelah pandemi. Nah, sudah kita tampung permasalahannya semuanya. Untuk karena waktu juga tentu tidak memungkinkan untuk kita membahas semuanya sekarang. Kita pilih satu permasalahan dulu. Ini kan permasalahannya ada 8. Kita pilih satu dulu yang bahas yang perlu cepat penanganannya untuk diberikan solusi. Oke, untuk hari kali ini masalah mana yang mau kita bahas duluan? Agit, masalah siapa Agit? Masalah Agit? Masalah Rahmat loh. Masalah Rahmat itu sulit beradaptasi dengan belajar tatap muka hari ini. Agit, tunjuk tangan, pilih masalah Rahmat. Yang sulit beradaptasi karena Itu karena itu adalah masalah yang dialami semua siswa atau siswi sekarang ini. Karena semuanya masalah Rahmat yang mau kita bahas. Kita tanya Rahmatnya dulu. Rahmat bagaimana? Bersedia untuk kita kulik lebih dalam lagi gimana permasalahannya? Bersedia sekali, Bu. Bersedia, oke. Karena masalah Rahmat yang kita pilih, kita minta Rahmat untuk menceritakan dulu permasalahan ini bagaimana sebenarnya Rahmat alami, supaya kami sama-sama tahu nanti nih bagaimana permasalahan yang sebenarnya. Jadi masalah yang sulit menyesuaikan diri itu ketika saat tatap muka belajarnya dari pagi sampai sore, Bu. Jadi pas jam siang tuh Rahmat merasa mengantuk, Bu, dan bosan saat belajar. Oke, kalau sudah ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, gimana? Teman-teman yang lain ada tidak yang bisa mengambil penyebab permasalahan Rahmat ini sebenarnya apa? Kita dengar tadi banyak ya macam-macam penyebabnya. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Penyebab sebenarnya itu apa? Olivia, silakan. Mungkin yang menyebabkan Rahmat tidak dapat menyesuaikan diri itu karena dia terlalu santai belajar. Iya, sesuai dengan pertanyaan Olivia tadi, gimana cara belajarnya? Ternyata belajarnya santai. Dan itu salah satu yang menjadi penyebab dia tidak bisa menyesuaikan diri sekarang karena kebiasaan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Tadi berarti Rahmat kurang memotivasi diri. Menurut teman-teman itu penyebabnya. Karena Rahmat tidak memikirkan efek jangka panjangnya. Boleh kita berbagi pengalaman masing-masing bagaimana supaya
yang lainnya kan bisa nih menyesuaikan diri. Kenapa Rahmat tidak? Tentu ada yang salah dengan Rahmat. Coba kita berbagi pengalaman dulu. Gimana cara kalian masing-masing bisa menyesuaikan diri kemarin? Ada yang bisa berbagi pengalaman? Itu gimana? Febri, silakan. Setelah pembelajaran tatap muka ini diberlakukan, saya selalu dibekali nasi oleh orang tua saya ke sekolah. Jadi terkadang saya makan pada saat jam istirahat pertama atau jam istirahat kedua. Karena bagi saya, kita membutuhkan bekal energi yang cukup karena durasi pelajaran yang panjang itu. Dengan energi yang cukup, itu bisa membantu kita untuk fokus pada pelajaran. Kita semua udah menceritakan pengalaman masing-masing nih untuk gimana caranya, gimana menghadapi pembelajaran normal di awal semester kemarin. Masing-masing dari beberapa pengalaman Rahmat sudah sama-sama kita dengarkan ya Rahmat. Kemudian menurut teman-teman lain, Alvin udah kasih saran juga ya tadi ya. Alvin berbagi pengalaman sekalian kasih saran. Sarannya itu Rahmat harus ngatur jadwal tidur. Kemudian yang lainnya ada sarannya untuk Rahmat. Untuk masalah Rahmat nih, siapa duluan? Anggit, Beni, siapa duluan? Beni, silakan Ben. Jadi saran saya untuk Rahmat, Bu, Rahmat harus memikirkan efek dari sifat bermalas-malasan itu, Bu. Jadi Rahmat harus berpikir apa pengaruh ke depannya, Bu. Soalnya akan berpengaruh terhadap diri Rahmat, orang tua, bahkan terhadap diri Rahmat sendiri, Bu. Rahmat, sarannya untuk masalah Rahmat itu memang harus membangkitkan motivasi dari dalam diri Rahmat dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kalau menurut Rahmat sendiri dari saran-saran yang sudah disampaikan gimana nih? Bisa tidak kira-kira memecahkan solusi masalah Rahmat di antara yang sudah disampaikan? Menurut Rahmat mungkin Rahmat akan meningkatkan motivasi diri untuk bisa menyelesaikan diri, dan untuk bermalas-malasan mungkin bisa dengan cara pindah duduk di depan, Bu. Jadi Kita kasih tepuk tangan dulu ya biar Rahmatnya lebih semangat lagi. Jadi dari sekarang berarti Rahmat akan menerapkan itu ya. Jadi motivasi dalam dirinya sekarang udah tumbuh nih. Jadi supaya lebih termotivasi dikasih hadiah gimana? Beneran, Bu? Iya, kalau tapi ini gimana ya? Ini kalau konsisten, kalau tidak konsisten nggak jadi. Itu bisa Ibu pantau dari absensinya. Oke, ini berarti Rahmat sudah menemukan solusi dari masalahnya. Berkat pendapat teman-teman semua, pengalaman teman-teman semua, sarannya gitu. Karena Rahmat sudah menemukan masalahnya, berarti masalah Rahmat selesai nih. Masalah penyesuaian diri sudah selesai kita bahas hari ini. Kita lihat ke depannya perkembangan Rahmat. Berarti untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Alvin, silakan Alvin. Kesimpulannya menurut saya untuk bisa menyesuaikan diri itu harus dimulai dari diri sendiri, karena diri kita lah yang memotivasi diri kita agar mampu berubah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan. Iya, jadi kesimpulannya hari ini untuk mampu menyesuaikan diri itu tidak cukup hanya motivasi dari luar saja. Pokoknya untuk keluar dari masalah itu, apapun permasalahannya sebenarnya tidak cukup hanya motivasi dari luar saja. Yang terpenting itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri untuk keluar dari masalah tersebut. Kalau misalnya nanti kita kan akan melanjutkan kegiatan ini berkelanjutan. Kalau misalnya ada anggota lain yang akan masuk, gimana? Bersedia tidak? Bersedia, Bu. Bersedia. Asalkan nanti kita jelaskan lagi, ada kerahasiaan di sini. Oke, teman-teman semua, itulah kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu sampaikan juga setelah ini nanti ada lembar evaluasi yang harus Anda isi. Semuanya bersedia mengisi ya? Bersedia. Ibu bagikan setelah kegiatan ini nanti. Untuk menutup kegiatan ini, karena tadi kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin.